Yang An ditekan. Hal ini membuat Yang An sangat terkejut. Pada saat Yang An ditekan, seluruh istana kekaisaran di aula utama sudah mulai bergerak. Satu persatu, serangan terkuat meledak ke arah Murong Yu, dan mereka ingin membunuh Murong Yu. Namun, meskipun orang-orang ini kuat, tetapi masih ada celah besar dengan kekuatan Yang An, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Murong Yu. Bahkan Murong Yu tidak bergerak, menggunakan kekuatan alam suci untuk langsung menekan mereka dan tergeletak tak bergerak di tanah. Siapa kamu? Yang An menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Murong Yu tersenyum tipis, duduk tegak di kursi Yang An, tidak menjawab kata-kata Yang An, hanya melirik semua orang dengan acuh tak acuh. Boom! Tiba-tiba, napas yang sangat mengerikan meletus dari Murong Yu. Dengan tubuhnya sebagai pusat, napas itu menyapu seperti air pasang ke segala arah. Kemanapun dia pergi, petak-petak besar kehampaan memantul dan hancur. Pada saat ini, semua murid Istana Huangji yang awalnya berkumpul di Istana Huangji belum bereaksi, dan seluruh orang ditekan oleh aura mengerikan ini, tergeletak tak bergerak di tanah. Huh! Pada saat inilah orang-orang kuat dari Sekte Suci, seperti Murong Xuan dan Li Ling, yang awalnya mengintai di luar Istana Kekaisaran, bergerak. Satu persatu, mereka menyerbu masuk dari luar dengan sangat cepat, dan kemudian dengan cepat menggerakkan tangan mereka untuk menyegel mereka yang telah ditekan. Kemudian mereka semua menangkap mereka dan melemparkannya ke sebuah alun-alun besar. Tuan, Istana Kekaisaran ini benar-benar bukan kekuatan biasa. Daftar suci mereka sekitar 5.000. Setelah melakukan semua ini, Li Ling dan yang lainnya memasuki aula. Dan Li Ling melapor kepada Murong Yu sambil tersenyum. Apa kekuatan daftar suci mereka? Mulai hari ini, orang-orang itu akan menjadi kekuatan daftar suci Sekte Suci kita. Saya pikir, selama mereka ditundukkan, Sekte Suci kita akan menjadi salah satu dari 10 kekuatan teratas bahkan di lapisan kekacauan. Murong Yu tersenyum, matanya berbinar. Pada saat ini, Yang An tidak lagi terkejut, dan tidak menunjukkan kemarahan apapun. Mendengar kata-kata Murong Yu, wajahnya tidak dapat menahan untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Dia tidak dapat menjamin bahwa setiap orang di Istana Kekaisaran ini akan setia dan tidak akan berkhianat sampai mati. Tetapi pasti ada sebagian besar orang yang lebih suka mati daripada menyerah. Hanya dengan cara ini, tidak mungkin bagi Sheng Zong untuk mengambil semuanya untuk kepentingannya sendiri. Bahkan jika Murong Yu dan yang lainnya dapat mengendalikan yang kuat dalam daftar suci, seberapa banyak yang dapat mereka kendalikan. Karena ini, Yang An merasa jijik. Tentu saja, ini terjadi sebelum dia tidak mengenal jiwa mengerikan milik Murong Yu. Kalau tidak, mana mungkin dia berani melakukan ini. Murong Yu, lepaskan aku, Istana Kaisar kami bersedia bergabung dengan aliansi ras manusia, dan aku hanya perlu menjadi wakil pemimpin. Dan semua anggota terkuat Istana Kaisar kami dapat pergi ke dunia suci dan membantumu menyatukan dunia suci. Saat itu, aku hanya membutuhkan setengah dari keuntungannya. Setelah tersenyum meremehkan, Yang An tiba-tiba berkata, Yang An, apakah menurutmu aku akan menyetujui permintaanmu? Murong Yu menatap Yang An dengan ekspresi lucu di wajahnya. Yang An segera mencibir, jika kamu tidak mendapat bantuan dari Istana Kaisar kami, kamu tidak akan pernah bisa menyatukan alam suci. Selain itu, kerja sama kami hanya akan menguntungkanmu tetapi tidak merugikanmu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, mulai hari ini dan seterusnya, Istana Kekaisaran tidak ada lagi. Kalian semua, termasuk Yang An, akan menjadi murid Sekte Suci. Yang An mencibir lagi dan lagi, jika kalian tidak bekerja sama dengan kami, hal-hal lain tidak perlu dibahas. Kami, Istana Huangji, tidak akan pernah bergabung dengan Sheng Zong dan menjadi bawahan kalian. Benarkah? Murong Yu menunjukkan senyum aneh di wajahnya saat dia melihat lusinan ahli inti Istana Kekaisaran yang tertekan di tanah dan tidak dapat bergerak. Apakah kalian juga berpikir begitu? Mendengar pertanyaan Murong Yu, lusinan orang itu segera bangkit dari tanah, dan kemudian dalam tatapan Yang An yang tidak percaya, orang-orang ini membungkuk dengan hormat kepada Murong Yu, dan kemudian berkata dengan hormat, Tuan Suci, itulah yang dipikirkan Yang An sendiri, kami tidak bisa setuju. Kalian, Yang An menatap orang-orang itu dengan ekspresi tidak percaya, dia hampir muntah darah. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini mengkhianatinya begitu cepat. Bahkan Murong Yu tidak mengancam atau memberi mereka keuntungan. Faktanya, yang tidak diketahui Yang An adalah bahwa ketika Murong Yu berbicara kepadanya, dia diam-diam telah mengendalikan jiwa orang-orang ini. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, mengendalikan mereka tidak akan semudah itu. Dan juga tanpa disadari. Namun, Yang An bukanlah orang biasa, dan dia bereaksi cepat, dan melihatnya menatap Murong Yu dengan ekspresi heran, kau yang mengendalikan mereka. Auzu.com. Murong Yu mengangguk sedikit, wajah Yang An tiba-tiba menjadi pucat dan tidak berdarah. Kekuatan Murong Yu melebihi harapannya, terutama jiwa Murong Yu bahkan lebih mengerikan. Namun, Yang An masih memiliki sedikit keberuntungan, dia merasa bahwa Murong Yu tidak dapat mengendalikan seluruh Istana Kekaisaran. Namun, Murong Yu tampaknya memukulnya. Dengan lambaian tangan besar, semua orang telah menghilang di aula. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah muncul di alun-alun di Istana Kekaisaran. Pada saat ini, semua orang yang telah disegel dilemparkan ke alun-alun.
Sekitar 5.000. Tanpa sepatah kata pun, lautan jiwa Murongyu yang sangat luas itu mengamuk dengan hebat. Kekuatan jiwa itu menghancurkan kehampaan, mengalir keluar seperti air bah, dan dengan cepat menyelimuti seluruh alun-alun. Dalam tatapan kaget Yang An, para ahli daftar suci Istana Huangji dikendalikan satu persatu. Alasan mengapa dia tahu bahwa orang-orang ini dikendalikan adalah karena setelah dikendalikan oleh Murongyu, dia mengangkat segel dan larangannya. Kemudian orang-orang ini berdiri di depan Murongyu dengan hormat, menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ke-5.000 ahli daftar suci di Istana Huangji dikendalikan. Karena Yang An telah memanggil semua ahli daftar suci sebelumnya, Istana Kekaisaran dapat dikatakan telah musnah dalam satu gerakan. Pada saat ini, Yang An adalah satu-satunya yang belum dikendalikan oleh Murongyu. Hal ini membuat Yang An merasa sangat sedih. Yang An, apakah kamu ingin mati atau terus hidup? Jika kamu ingin hidup, akui aku sebagai tuan, jika tidak, kamu akan mati. Murongyu menatap Yang An dengan dingin dengan mata acuh tak acuh. Hati Yang An bergetar, dia melihat niat membunuh yang tajam dari kedalaman mata Murongyu. Dia tidak ragu apakah Murongyu bisa mengatakan dan melakukannya. Ayah, Tuan akan bersama alam suci, dan dia bisa menjadi penguasa kekacauan di masa depan. Kita akan mencapai kesuksesan yang lebih besar setelah mengikuti Tuan. Yang mau berbicara lagi saat ini, dan terus membujuk Yang An. Yang An sangat kusut di dalam hatinya. Serius, dia tidak ingin mati. Tetapi siapapun yang hidup sampai saat ini dan masih memiliki kekuatan ini tidak mau mati. Tetapi ingin menjadi budak orang lain membuatnya tidak mau. Ayah, Tuan sangat baik kepada kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mati. Di permukaan kita adalah budaknya, tetapi sebenarnya dia tidak memperlakukan kita sebagai budak. Kita memiliki semua manfaat yang seharusnya kita miliki. Selain itu, karena hubungan kita dengan Tuan, Tuan menganggap kita sebagai orang kepercayaan. Ayah, Anda benar-benar harus memikirkannya. Yang mau terus membujuk, Yang An sangat kusut dan ragu-ragu. Setelah ragu-ragu cukup lama, Yang An akhirnya membuka ruang jiwa untuk Murongyu. Sejak saat itu, Istana Huangji, salah satu dari 10 kekuatan utama yang mendominasi lapisan kekacauan, benar-benar hanya ada dalam nama. Semua menjadi murid Sheng Zong. Sejak saat itulah Sekte Sein telah berkembang dari kekuatan kecil di alam suci menjadi salah satu dari 10 kekuatan teratas di lapisan kekacauan. Jika digabungkan dengan banyak pembunuh dari Aula Kematian Suci, Sekte Suci akan menjadi kekuatan paling kuat di alam suci, bukan salah satunya. Tentu saja, ini mengacu pada situasi di mana Yang Maha Tinggi tidak lahir. Jika tidak, semua keuntungan Murongyu akan menjadi sia-sia dalam semalam. Dan Murongyu bahkan punya firasat. Dia bisa merasakan bahwa orang kuat Yang Maha Tinggi akan segera lahir. Tanpa alasan, dia merasa seperti itu. Jika Yang Maha Tinggi lahir, Murongyu tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Meskipun alam rahasia pegunungan dan lautan bagus, kitab suci pegunungan dan lautan hanyalah alat Yang Maha Tinggi dan tidak dapat menekan Yang Maha Tinggi yang sebenarnya sama sekali. Oleh karena itu, Murongyu ingin merebut dunia purba. Dunia purba adalah ruang independen yang tersisa dari zaman purba. Ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Begitu ditutup, akan sulit bagi kekuatan Maha Tinggi untuk menerobos. Hah, dunia purba sebenarnya punya tuan. Tepat setelah Murongyu menaklukkan Istana Huangji, dia menerima pesan dari budak-budaknya yang kuat peringkat suci bahwa dia telah menanamnya di beberapa tempat suci. Pada saat ini, 6 tempat suci menghadapi tantangan besar. Mereka telah melaju lurus ke depan, tetapi tiba-tiba mereka bertemu dengan binatang buas yang sangat kuat. Binatang buas itu tampaknya adalah raja di dunia purba, dan kekuatannya sebanding dengan keberadaan yang mengerikan dari daftar suci. Setelah kontak, 6 tempat suci menderita kerugian besar. Jika bukan karena 6 tempat suci besar memiliki alat tertinggi untuk dilawan, 6 tempat suci besar mungkin telah ditembak mati. Namun, dalam situasi ini, 6 tempat suci tidak dapat membunuh raja binatang buas itu. Bahkan, semua orang di 6 tempat suci besar dipaksa bersembunyi dalam formasi besar oleh Raja Binatang Buas itu, dan bahkan tidak dapat meninggalkan dunia purba. Keberadaan yang setara dengan nomor 1 dalam daftar suci. Murongyu sedikit mengernyit. Meskipun kekuatannya saat ini kuat, dia tidak yakin untuk membunuh yang terkuat dalam daftar suci. Namun, dia pasti akan memenangkan dunia Swire. Jangan katakan bahwa Raja Binatang Buas itu hanya nomor 1 dalam daftar suci, bahkan yang terkuat pun harus dipenggal. Segera, Murongyu membawa semua orang dari Istana Kaisar ke Hetuluoshu, dan kemudian menghilang di tempat dalam sekejap. Tentu saja, sebelum pergi, Murongyu pasti telah memusnahkan semua barang-barang sebelumnya di Istana Huangji. Yang tidak diketahui oleh Murongyu adalah bahwa tak lama setelah dia pergi bersama semua orang di Istana Kaisar, dia ditemukan oleh pasukan lapisan kekacauan bahwa orang-orang di Istana Kaisar telah menghilang begitu saja. Akibatnya, berbagai rumor muncul, dan beberapa mengatakan bahwa Istana Huangji telah dimusnahkan oleh seorang yang terlahir sebagai yang tertinggi. Ada yang mengatakan bahwa Istana Kaisar ditelan oleh binatang kekacauan, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Sementara semua orang curiga,
Murong Yu telah berteleportasi ke dunia primordial bersama dengan orang-orang kuat peringkat suci dari Sekte Suci. Mengendarai siput untuk bepergian mengingatkan Anda, setelah Anda melihatnya, harap kumpulkan dan kemudian akan lebih mudah untuk menonton. Di dunia purba, di sebuah lembah besar, semua murid 6 tanah suci berkumpul di lembah besar ini. Dapat dikatakan bahwa ada banyak orang dan orang-orang yang kuat. Namun, saat ini, wajah orang-orang di 6 tempat suci tidak tampan, dan wajah mereka sangat suram. Beberapa orang bahkan melihat keluar lembah dengan ekspresi panik di wajah mereka. Ledakan seperti ini terus meletus, meskipun kekuatan tumbukan yang besar tidak dapat secara langsung mempengaruhi orang-orang dari 6 tempat suci. Tetapi itu mengejutkan hati mereka. Bahkan kekosongan di atas kepala mereka hancur oleh petak guncangan yang besar. Namun, karena banyaknya pembangkit tenaga listrik dari 6 tanah suci, mereka telah bergabung untuk mengatur formasi super besar untuk melindungi seluruh lembah. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari pemenggalan kepala oleh binatang purba itu. Tetapi formasi besar ini tidak dapat melindungi mereka seumur hidup. Mereka tidak dapat meninggalkan lembah ini sama sekali. Belum lagi keluar dari dunia Taiko. Pada saat ini, Feng Yongzi dan para pengendali dari 6 tempat suci berkumpul di sebuah perkemahan, tetapi wajah mereka sangat suram dan penuh dengan niat membunuh. Semuanya, apakah ada cara? Feng Yongzi melirik yang lain dan berkata dengan suara yang dalam. Biluo dan yang lainnya saling memandang, apa yang bisa mereka lakukan? Kekuatan Raja Binatang Buas di luar terlalu kuat. Meskipun para penguasa dari 6 tempat suci mereka masing-masing menawarkan senjata tertinggi mereka sendiri, mereka tetap bukan lawannya. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya dengan Raja Binatang Buas, 6 dari mereka mengorbankan senjata tertinggi. Tetapi senjata itu rentan, senjata itu ditampar oleh binatang buas dan terlempar keluar, hampir terluka parah. Pada saat ini, mereka semua memiliki rasa takut naluriah terhadap Raja Binatang Buas. Selain itu, kecerdasan spiritual binatang buas itu juga sangat tinggi. Hanya mengepung mereka dan membuat pemenggalan kepala mereka menjadi mustahil. Selain itu, bahkan jika semua pembangkit tenaga listrik dari 6 tempat suci besar menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak dapat membunuh mereka sama sekali. Karena Raja Binatang Buas telah melarikan diri. Apakah kita hanya menyerahkan dunia purba seperti ini? Kata Biluo dengan enggan. Seluruh dunia Swire sangat luas, dengan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkembang pesat, dan tidak mengembangkan tempat lain sama sekali. Tetapi meskipun demikian, perolehan mereka sangat mengerikan. Dan jika Anda membunuh Raja Binatang Buas dan menguasai dunia primordial, panen dari 6 tempat suci pasti lebih mengerikan. Tidak mungkin. Sebelum kata-kata Biluo jatuh, Feng Yongzi dan 5 orang lainnya menyangkalnya. Biluo tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal, kalau begitu, kalian harus menemukan cara untuk membunuh Raja Binatang Buas itu. Kalau tidak, begitu waktunya panjang dan kristal serta urat suci kita habis, kita semua akan mati saat itu. Kelima anggota Feng Yongzi terdiam beberapa saat. Jika mereka punya cara, mereka pasti sudah membunuh Raja Binatang Buas itu sejak lama, jadi apakah mereka harus menunggu sampai sekarang? Sekelompok sampah, bahkan binatang buas pun tidak bisa membayarnya. Kalian kehilangan semua wajah dari 10 tempat suci. Pada saat ini, sebuah ejekan tiba-tiba terdengar di perkemahan. Wajah Feng Yongzi berubah drastis, dan Yuan Weiyi, pengendali dari faksi Chong Qiao, berteriak keras, siapa itu? Beraninya kalian menguping di sini. Hal-hal yang mereka diskusikan bersifat rahasia, dan tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat lagi kecuali mereka berenam. Sekarang seseorang menguping di sini, dan juga memarahi mereka sebagai sampah. Ini tentu saja membuat mereka marah. Namun, meskipun marah, mereka terkejut pada saat yang sama, karena mereka semua merasakan tatapan yang tampaknya mirip. Namun, untuk beberapa saat, aku tidak dapat mengingat siapa orang itu. Namun, mereka segera mengetahuinya. Karena pada saat ini, sesosok muncul di perkemahan dari udara tipis, muncul di hadapan mereka. Murong Yu. Ketika bertemu orang itu, Feng Yongzi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pada saat yang sama. Mereka berada di dunia primordial, dan selain mereka berenam, tidak ada orang ketujuh yang tahu cara masuk dan keluar. Namun, bagaimana Murong Yu bisa masuk? Apakah ada mata-mata di antara mereka berenam? Pikiran ini sekilas muncul di benak mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bertanggung jawab atas 5 orang lainnya, sebaliknya mereka mengambil tindakan. Hampir pada saat yang sama, serangan terkuat meletus dan membunuh Murong Yu. Melihat ke-6 orang itu melepaskan serangan terkuat dan ingin membunuhnya terlepas dari alasan mereka, mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh yang dingin. Namun, dia tidak memberikan tanggapan apapun, tetapi masih menatap kelima Feng Yongzi dengan seringai di wajahnya. Ledakan, di antara kilat dan api, serangan terkuat dari ke-6 orang itu menghantam tubuh Murong Yu dengan keras. Namun, yang membuat mereka berenam ngeri, ekspresi Murong Yu tetap tidak berubah. Masih berdiri diam di tempat. Sangat kuat, 6 wajah Feng Yongzi menunjukkan kengerian. Faktanya, meskipun mereka berenam semuanya adalah 100 teratas dalam daftar suci, kesenjangan dengan Murong Yu terlalu besar.
Sekarang Murong Yu dapat dengan mudah melawan mereka tanpa harus mengorbankan segel Fu Domingwang. Di mata mereka yang mengejutkan, Murong Yu melangkah keluar dan berjalan perlahan menuju Feng Yongzi yang sedang duduk di kursi utama. Aozu.com. Feng Yongzi merasa ngeri, apa yang ingin kamu lakukan? Murong Yu juga tidak berbicara, baru saja berjalan lurus. Hah, Feng Yongzi merasa takut dengan Murong Yu, dan sebelum Murong Yu mendekat, dia terbang menjauh dengan goyangan. Setelah melihat ini, senyum mengejek tersungging di mulut Murong Yu. Segera, dia duduk di kursi utama dengan pedang emas. Kemudian dia menatap Feng Yongzi yang tidak jauh dengan ekspresi tidak yakin, Xiao Feng, kamu benar-benar pantas menjadi penguasa kuil Zhenwu, yang sangat memahami hatiku dan secara otomatis mengalah padaku. Wajah Feng Yongzi memerah, dan dia menatap Murong Yu dengan sangat kesal. Di mana dia mengalah? Dia jelas takut bahwa Murong Yu akan bergerak tiba-tiba sebelum menghindarinya. Murong Yu, kamu sangat berani, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Biluo sangat marah dan menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Bahkan Murong Yu melihat tatapan keserakahan yang kuat di matanya. Termasuk Feng Yong yang mengenal mereka. Sementara mereka takut dengan kekuatan Murong Yu, mereka menginginkan tubuh Murong Yu. Bukankah ini dunia purba? Oh, ya, maksudmu lembah ini. Aku bilang lembah ini dan seluruh dunia purba milik sekte suci kita. Apa kau percaya? Murong Yu menatap Feng Yong dengan senyum di wajahnya. Kenal ke-6 orang itu. Percayalah pada pamanmu. Bob Ming, guru sekte Jiuding, berteriak keras dan hendak mengambil tindakan. Namun saat ini, wajah Murong Yu dingin, lebih baik kau simpan senjatamu yang paling hebat itu untukku, kalau tidak aku jamin kau akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ternyata ke-6 orang yang tidak tahu malu ini diam-diam telah mengorbankan senjata mereka yang paling hebat sambil berbicara, dan ingin membunuh Murong Yu sekaligus dengan kekuatan senjata mereka yang paling hebat. Namun, tidak bisakah Murong Yu menyadari perilaku mereka yang tidak tahu malu? Sekarang setelah mereka ketahuan, Feng Yongzi dan yang lainnya tidak memiliki penutup apapun, dan mereka mengorbankan artefak tertinggi satu persatu. Murong Yu tidak memiliki rasa takut, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, sebelum kau melakukannya, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Saat mereka berbicara, perkemahan tempat mereka berada secara otomatis berubah menjadi kipas. Feng Yong tahu bahwa kelima orang itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Murong Yu, jadi mereka melihat ke segala arah. Tidak masalah jika Anda melihatnya, Anda hampir membuat mereka takut setengah mati. Di langit lembah, banyak orang kuat yang memancarkan aura yang kuat berdiri rapat. Aura yang dikeluarkan oleh pembangkit tenaga listrik ini sangat kuat, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dalam daftar suci. Tetapi yang membuat Feng Yongzi dan yang lainnya ngeri bukanlah aura orang-orang suci yang kuat ini, tetapi jumlah orang suci yang kuat. Ada lebih dari 6.000, hampir 7.000. 7.000 pembangkit tenaga listrik daftar suci. Apa konsep ini? Tiba-tiba, 5 orang Feng Yongzi menjadi kacau balau di tengah angin. Di mana begitu banyak orang kuat di daftar suci? Tidak perlu bertanya, Murong Yu pasti membawanya. Namun, bagaimana mungkin Murong Yu memiliki begitu banyak pemain kuat di daftar suci? Melihat posturnya, 10 kekuatan teratas di lapisan kekacauan terlihat seperti ini, bukan? Yang paling membuat mereka terdiam adalah bahwa masih ada orang di antara orang-orang suci yang kuat ini yang juga telah mengorbankan senjata tertinggi. Dan perangkat tertinggi ini adalah perangkat tertinggi yang sangat mereka kenal. Anehnya, itu adalah senjata tertinggi yang telah diambil paksa oleh Murong Yu dari masa lalu. Sekarang orang-orang Murong Yu benar-benar menggunakan senjata tertinggi mereka untuk menghadapinya. Ini membuat Feng Yongzi dan yang lainnya merasa tertekan untuk sementara waktu. Selain itu, mereka bahkan melihat Lin Guyun, penguasa istana Wushuang, dan Su Tianyu, penguasa istana Guntur Ungu, di antara yang terkuat dalam daftar suci. Namun, tampaknya kekuatan kedua orang ini lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka tampaknya tekun. Jika mereka berani melakukannya, Zhao Ziqing dan orang lain yang memiliki perangkat tertinggi pasti akan melakukannya terlebih dahulu. Karena Feng Yongzi dan yang lainnya merasa telah dikurung oleh pikiran ilahi dari 6 hingga 7.000 orang suci. Bagaimana, Tuan? Bagaimana perkembangan sekte suciku? Apa kesenjangan dengan 6 tempat suci kalian? Murong Yu tersenyum dan menatap Feng Yongzi. Pamanmu, apakah kamu tidak menungguku? Posturmu dapat dikatakan sebagai kekuatan nomor 1 di dunia suci. Feng Yongzi dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka. Semua murid dari 6 tempat suci besar meletakkan senjata mereka, meletakkan tangan mereka di kepala dan berlutut, atau membunuh mereka. Pada saat ini, suara seperti guntur meledak di lembah. Mungkin karena suara ini, 6 atau 7.000 orang kuat daftar orang suci semuanya meledak dengan aura yang menakutkan, dan mereka ditekan dengan keras. Engah, engah, engah. Tiba-tiba, orang suci yang tak terhitung jumlahnya dari 6 tempat suci besar ditekan langsung tergeletak di tanah, bahkan tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, semua kecuali 6 tuan ditekan. Pada saat ini, 6 Feng Yongzi juga berkeringat di dahi mereka. Murong Yu terlalu kuat, mereka sama sekali bukan lawan. Bahkan sekarang, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang, mereka hanya punya 2 pilihan.
Menyerah kepada Murong Yu, menjadi budak Murong Yu, atau mati. Sebenarnya, Feng Yongzi dan yang lainnya juga bingung. Praktik mereka meninggalkan umat manusia telah ditolak oleh seluruh umat manusia. Bahkan jika mereka bersedia menjadi budak Murong Yu, mereka tidak tahu apakah Murong Yu akan menginginkan mereka. Atau bisakah Murong Yu begitu saja menyingkirkan mereka untuk menghibur jiwa orang suci manusia yang terluka itu? 6 atau 7 ribu pembangkit tenaga daftar suci, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, mereka dapat membunuh sebagian besar orang di 6 tempat suci hanya dengan mengeluarkan momentum. Bahkan jika Feng Yongzi dan yang lainnya mengorbankan senjata tertinggi dan nyaris tidak melawannya untuk sementara waktu, itu hanya untuk sementara waktu. Dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan Murong Yu. Bahkan jika mereka menghalangi Murong Yu, mereka tidak dapat meninggalkan lembah ini, dan tidak dapat meninggalkan dunia purba. Bagaimana? Feng Yongzi melirik kelima orang itu dengan ekspresi jelek, dan berkata dengan suara yang dalam. Kelima orang Biluo merasa getir di hati mereka, dan ekspresi mereka sangat getir. Namun, satu persatu terdiam. Mereka juga berjuang. Bertarunglah dengan mereka. Yuan Wei berteriak dengan marah dengan sedikit niat membunuh yang terpancar di matanya. Mantra, kelima orang lainnya langsung menatapnya dengan mata bodoh. Apakah dia pikir dia bisa melawan Murong Yu dan yang lainnya? Yang disebut tangkap pencuri dulu tangkap raja. Selama kita menahan Murong Yu, kita takut orang lain akan berani melakukannya lagi. Yuan Wei mencibir, tetapi tangannya memegang senjata pamungkas, dan niat membunuh yang tak ada habisnya meledak. Kelima Feng Yongzi saling memandang, dan kemudian semua mengangguk. Seng Zong kuat, mereka bukan lawan. Tetapi jika mereka hanya berhadapan dengan Murong Yu saja, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Murong Yu, aku sudah memikirkannya. Karena kita tidak punya pilihan, maka kita harus memilih untuk menyerah. Yuan Wei melangkah maju dan muncul di depan Murong Yu, menatap Murong Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Feng Yongzi dan 5 orang lainnya berjalan tanpa jejak, dan membungkus Murong Yu tanpa terlihat. Cahaya terang melintas di mata Murong Yu, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Pada saat ini, Yuan Wei berteriak keras di dalam hatinya, lakukan. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, keenam Feng Yongzi mulai bergerak. Masing-masing dari mereka mengerahkan kekuatan mereka hingga batas maksimal dan menuangkannya ke dalam perangkat tertinggi di tangan mereka. Dalam sekejap, cahaya suci berwarna-warni meledak dan membubung ke langit, menutupi seluruh lembah yang luas. Pada saat yang sama, aura yang sangat ganas meletus dari keenam artefak tertinggi, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan bumi dengan cepat dan menebas ke arah Murong Yu. Pada saat ini, ekspresi ngeri melintas di wajah Murong Yu. Engah, wajah Murong Yu menunjukkan kengerian, dan 6 senjata tertinggi Feng Yongzi telah membombardir tubuhnya. Setelah hanya mendengar suara teredam, seluruh tubuh Murong Yu dipukuli menjadi debu. Begitu saja, Feng Yongzi dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka melakukan serangan diam-diam, tetapi dengan kekuatan Murong Yu setidaknya mampu menahannya, sama sekali tidak ada alasan untuk mati begitu cepat. Tetapi sekarang, Murong Yu tampaknya benar-benar mati. Namun, Biluo dan yang lainnya selalu merasakan sesuatu yang salah di hati mereka. Tetapi untuk sementara waktu, saya tidak tahu apa yang salah. Darah? Ya, itu adalah darah. Bahkan jika dibombardir menjadi bubuk, akan ada darah. Tetapi tubuh Murong Yu meledak seperti bayangan, dan tidak ada daging dan darah sama sekali. Yuan Wei tiba-tiba berseru. Feng Yongzi dan yang lainnya akhirnya bereaksi, ternyata ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, sebuah ejekan datang, kamu tidak cukup bodoh. Apakah kamu pikir kamu ingin membunuhku dengan kekuatan kecilmu? Apakah kamu tahu apa yang disebut idiot? Itu kamu. Suara Murong Yu datang, dan segera, sosok Murong Yu perlahan muncul tidak jauh dari mereka. Keenam orang ini adalah penguasa tanah suci, kejam dan licik, bagaimana mungkin Murong Yu gagal mencegahnya? Begitu dia memasuki lembah ini, dia menggunakan kekuatan asli alam suci untuk menutupinya, membentuk sebuah alam. Meskipun dunia primordial adalah ruang independen, itu masih di alam suci. Oleh karena itu, kekuatan alam suci masih mudah digunakan. Bagaimana ini mungkin? Kelima wajah Feng Yongzi menjadi abu-abu seperti kematian, dan hatinya sangat terkejut. Tidak ada yang mustahil. Murong Yu mencibir, tetapi kekuatan yang sangat besar telah menekannya. Pada saat yang sama, dia bahkan menamparnya. Engah, Auzu.com kelima Feng Yongzi nyaris tidak menahan penindasan Murong Yu. Tetapi itu tidak dapat menghentikan serangan Murong Yu. Dengan satu telapak tangan, keenam orang itu ditekan, dan akhirnya mereka melemparkan diri mereka tak bergerak ke tanah. Kekuatan mereka masih memiliki celah yang cukup besar dengan Murong Yu. Terlebih lagi, mereka berada di wilayah kekuasaan Murong Yu. Awalnya, jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerah, kamu tidak perlu menderita penderitaan ini. Tapi, Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan jiwa yang besar dan tak tertandingi telah meledak, terbagi menjadi 6 saluran dan menyelimuti 5 orang Feng Yongzi, dan kemudian dengan cepat mengalir masuk. Ruang jiwa mereka, Feng Yongzi dan yang lainnya segera tertekan. Jika saya tahu bahwa hasil akhirnya masih seperti ini, akan lebih baik untuk tidak melakukannya. Sekarang akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya ini.
Mungkin karena dia ingin membuat mereka menderita, Murong Yu tidak mengendalikan jiwa mereka dengan cepat, tetapi perlahan-lahan. Dalam prosesnya, jiwa keenam Feng Yongzi terkoyak satu persatu, dan rasa sakit yang tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuh mereka. Awalnya, mereka masih bisa menggigit gigi, tetapi kemudian mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Murong Yu untuk membuat rasa sakit mereka 1000 kali lebih tinggi. Pada akhirnya, Biluo, wanita kuat itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit mengerikan terlebih dahulu. Seketika, 5 pria besar, termasuk Yuan Weiyi dan Feng Yongzi, juga menjerit. Tiba-tiba, seluruh lembah yang luas itu tidak lain adalah jeritan 6 orang Feng Yongzi satu demi satu, seperti membunuh seekor babi, tidak menyenangkan dan menakutkan. Mendengarkan jeritan yang mengerikan ini, semua murid dari 6 tempat suci agung menjadi hijau karena ketakutan. Dan beberapa orang dengan konsentrasi yang lebih lemah bahkan ketakutan dan pingsan hingga koma. Setelah waktu yang lama, jeritan ke-6 orang itu berangsur-angsur berhenti. Pada saat ini, ke-6 Feng Yongzi telah dikendalikan oleh jiwa Murong Yu dan menjadi budak Murong Yu. Namun, mereka berenam jatuh ke tanah dengan keringat dan tidak berdiri. Ini karena Murong Yu menyiksa hubungan mereka hampir sepanjang hari. Dalam sebagian besar hari ini, mereka menderita ratusan juta kali lebih banyak rasa sakit daripada yang mereka alami saat lahir sekarang. Namun, dengan kekuatan mereka, masih tidak ada masalah untuk berdiri. Alasan utama mengapa mereka tidak berdiri bukanlah karena ini, tetapi karena mereka telah menjadi budak Murong Yu. Mereka adalah penguasa 6 tempat suci yang agung, eksistensi yang tinggi di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Biasanya hanya mereka yang mengendalikan orang lain, kapan giliran mereka bagi orang lain untuk mengendalikan jiwa mereka. Budak, menjadi budak Murong Yu, yang membuat mereka sangat malu. Oleh karena itu, berpura-puralah mati saja. 6. Bagaimana? Lin Buyun, penguasa istana Wushuang, dan Su Tianyu, penguasa istana Guntur Ungu, berjalan mendekat. Su Tianyu bertanya sambil melihat ke-6 Feng Yongzi yang tergeletak di tanah dan berpura-pura mati. Pada ke-6 orang itu, Lin Buyun dan Su Tianyu sangat marah. Karena tindakan mereka menutup gerbang, mereka berdua sangat tidak tahu malu. Jika bukan karena mereka berguna, bahkan jika Murong Yu tidak membunuh mereka, mereka berdua ingin membunuh mereka berenam. Oleh karena itu, melihat Murong Yu menyiksa mereka, Su Tianyu keduanya merasa cukup lega. Setelah Feng Yong tahu bahwa mereka telah menjadi jiwa Murong Yu, mereka berdua datang untuk mengejek. Ke-6 Feng Yongzi merasa lebih malu. Mereka tahu bahwa Lin Buyun dan Su Tianyu tidak menjadi budak Murong Yu. Selain itu, dua tempat suci itu masih independen setelah bergabung dengan aliansi ras manusia, dan ortodoksi masih ada, dan Murong Yu mengabaikan mereka begitu saja. Jika mereka juga membuat pilihan dengan istana Wushuang, mereka mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Feng Yongzi mendesah dalam hati ke-6 orang itu, dan akhirnya mereka mengambilnya. Hanya saja wajah mereka masih jelek. Datang, Murong Yu mengorbankan Hetu Luoshu dan mengumpulkan semua murid dari 6 tempat suci. Meskipun orang-orang ini sekarang ketakutan, hanya sedikit yang bersedia untuk benar-benar menyerahkan Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Yu mengumpulkan mereka terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menyesuaikannya ketika dia punya waktu. Tuan, kekuatan Raja Binatang Buas itu benar-benar terlalu kuat, bahkan jika aku menunggu 6 orang untuk mengorbankan senjata tertinggi, itu bukanlah lawannya. Dia takut dia memiliki setengah langkah kekuatan tertinggi. Feng Yongzi melihat ke dalam lembah. Melihat Raja Binatang Buas yang meraung di luar, wajahnya sedikit jelek dan berkata, "Ini adalah gajah buas kuno seukuran gunung. Hidungnya yang panjang melesat langsung ke langit. Dua gading tajam dan bercahaya dingin itu tampaknya menembus langit. Gajah ganas primordial ini hanya berdiri di tempat, dan aura ganas dan tak tertandingi menyebar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya terus hancur. Dan tidak ada binatang buas kedua di sampingnya. Binatang buas lainnya tidak dapat menahan aura mengerikan yang berasal dari gajah ganas ini. Aku akan menemuinya." Xiao Bai berteriak keras, melangkah keluar, dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari lembah, menghadapi gajah purba yang ganas. Xiao Bai adalah kilin di langit, raja semua binatang, dan binatang suci. Itu adalah binatang suci yang paling menakutkan di zaman kuno. Kekuatannya sangat kuat, terutama dalam hal ruang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena itu, Murong Yu tidak menghentikannya untuk bermain. Raungan, setelah meninggalkan lembah, Xiao Bai mengguncang tubuhnya dan bangkit tertiup angin. Setelah sekejap, dia mengubah dewanya sendiri, seekor unicorn seukuran gunung. Dan dia meledak dengan aura yang tidak kurang dari binatang buas primordial. Yang satu adalah keturunan dari binatang suci paling kuat di zaman kuno, dan yang lainnya adalah keturunan dari salah satu binatang buas paling ganas di zaman kuno. Mana yang lebih kuat dan lebih lemah di antara keduanya? Binatang suci dan binatang buas itu naik ke udara satu demi satu, saling menatap dalam kehampaan. Tetapi aura mereka terus meningkat, dan mereka akan segera terpicu kapan saja. "Gajah kecil, menyerahlah padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya." Ketika semua orang mengira mereka berdua akan bertarung, Xiao Bai tiba-tiba berkata, "Kau tidak mirip dengan makhluk hidup, cepatlah dan menyerahlah padaku. Kalau tidak,
Aku akan menghajarmu dan menyerah, lalu memakanmu mentah-mentah. Dan manusia-manusia jahat di belakangmu. Gajah ganas purba juga muntah, dan nadanya sangat arogan. Feng Yongzi dan yang lainnya semua tercengang, saling menatap, apakah gajah ganas purba ini bisa berbicara. Martabat binatang suci tidak dapat diprovokasi, apalagi pihak lain adalah binatang buas kuno. Sejak zaman kuno, binatang suci dan binatang buas telah menjadi saingan. Terutama raja binatang suci seperti unicorn membenci binatang buas setingkat gajah kuno. Jadi, Xiao Bai meraung, membuka sosoknya, dan langsung menyerbu gajah ganas primordial. Melihat Xiao Bai bergegas mendekat, mata gajah ganas primordial yang sebesar cakram penggiling meledak dengan cahaya ganas yang menyilaukan. Kemudian hidungnya yang panjang, yang langsung mengarah ke langit, mengeluarkan suara yang mengerikan. Kemudian dia membantingnya, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan menamparkan Xiao Bai yang sedang menembakkan laser. Di antara kilat dan api, belalai gajah ganas primordial telah muncul di depan Xiao Bai, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan membunuhnya dengan ganas. Merasakan napas dahsyat yang dibawa oleh belalai gajah, Xiao Bai terkejut. Tanpa ragu-ragu, Xiao Bai mundur dengan kasar. Namun, sudah terlambat. Dengan suara, bang, belalai gajah ganas primordial langsung mengenai tubuh Xiao Bai. Berita tentang kehidupan yang dihisapnya menghilang di tempat yang sama. Tampaknya telah terhisap menjadi debu. Apa, gajah ganas primordial tidak berpikir demikian, meskipun ia tertarik pada tubuh Xiao Bai. Namun, ia merasa bahwa sebagian besar kekuatannya telah disingkirkan, dan kekuatan yang tersisa tidak akan pernah dapat membunuh Xiao Bai. Benar saja, ketika semua orang tidak yakin, kekosongan yang berjarak ratusan ribu mil dari medan perang tiba-tiba hancur. Seketika, sosok Xiao Bai tiba-tiba melompat keluar dari kekosongan. Meskipun sedikit malu, ia tidak terluka parah. Namun, Xiao Bai sangat marah. Ia meraung, melangkah keluar, dan menghilang. Melintas melalui kekosongan, wajah gajah ganas primordial tiba-tiba menjadi bermartabat, dan pikiran ilahi yang sangat besar berpusat pada dirinya sendiri, menyebar ke segala arah seperti air pasang. Namun, tidak ada yang ditemukan. Belum lagi gajah purba yang ganas, bahkan Murong Yu, yang menguasai hukum ruang angkasa, mungkin tidak dapat menemukan Xiao Bai yang telah melarikan diri ke dalam kehampaan. Bagaimanapun, Xiao Bai adalah yang terbaik dalam hukum ruang angkasa. Pada saat Xiao Bai menghilang, cakar besar yang mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi menghantam kehampaan dan muncul di binatang purba. Binatang purba itu langsung bereaksi. Belalai besar itu segera menyambutnya. Dengan suara keras, langit hancur berkeping-keping. Gajah ganas purba mendengus, dan seluruh belalai gajah besar itu terlempar keluar oleh peluru mentah. Namun, Xiao Bai yang menyerang juga terkejut dan terlempar ratusan juta mil jauhnya. Menetapkan vonis di atas satu sama lain. Xiao Bai sama sekali bukan lawan gajah ganas purba. Namun demikian, penampilan Xiao Bai mengejutkan Feng Yongzi dan yang lainnya. Harus dipahami bahwa keenamnya adalah lawan yang telah mengorbankan senjata tertinggi dan bukan gajah ganas purba, dan mereka bahkan rentan terhadap serangan gajah ganas purba. Namun bawahan Murong Yu, hanya binatang suci yang selalu memiliki kekuatan untuk melawan gajah ganas purba. Sungguh konyol bahwa mereka mencoba membunuh Murong Yu sebelumnya, dan kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat dari mereka. Faktanya, Feng Yongzi dan yang lainnya salah. Dalam hal kekuatan sejati, ada kesenjangan besar antara Xiao Bai dan binatang ganas purba. Paksaan binatang suci Xiao Bai tidak berpengaruh pada gajah ganas purba. Alasan mengapa ia mampu bertarung dengan gajah purba itu adalah karena aturan spasialnya. Saat diserang, ia menggunakan aturan spasial untuk menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Alasan mengapa ia mampu menyerang gajah purba itu juga karena kecepatan ekstrim yang dihasilkan oleh aturan spasial. Begitu gajah purba itu mengetahui rutinitas Xiao Bai, maka Xiao Bai tidak akan lagi menjadi lawannya. Benar saja, tidak lama kemudian, Xiao Bai tidak bisa lagi menyerang gajah purba itu. Namun, gajah purba itu terus-menerus menyerang Xiao Bai. Dalam waktu singkat, Xiao Bai terluka parah. Pada akhirnya, Murong Yu benar-benar merasa tidak perlu lagi membuang-buang waktu, jadi ia mengulurkan tangan dan menarik kembali Xiao Bai. Kemudian ia melangkah maju dan menghadapi gajah purba itu. Beri kau kesempatan, menyerahlah padaku dan bertanggung jawablah atas kematian. Murong Yu menatap gajah purba itu dengan ekspresi acuh tak acuh, dan suaranya sangat dingin. Mati. Namun, yang menyambutnya adalah belalai gajah purba yang besar itu. Aku tidak bisa menahan diri. Murong Yu mendengus dingin, dan melesatkan tinju di tangan kanannya. Dentuman. Apa? Setelah suara keras itu terdengar teriakan. Pada saat ini, pupil mata Feng Yongzi dan para pembunuh itu tiba-tiba menyusut. Karena mereka melihat belalai besar gajah ganas primordial itu diledakkan oleh pukulan Murong Yu. Itu meledak menjadi awan kabut darah, yang menyebar di atas langit. Auzu.com. Di sisi lain, Murong Yu, tinjunya bahkan tidak terkontaminasi dengan darah. Dan sosoknya bahkan tidak gemetar, keduanya bersaing satu sama lain. Mustahil, gajah ganas primordial merasa takut di dalam hatinya, dan melihat kepalanya dijentikan, dan belalai gajah yang babak belur itu pulih kembali.
Kali ini, dua gadingnya yang sangat tajam meledak dengan dua cahaya suci yang sangat menyilaukan, berubah menjadi dua pedang tajam, memotong ratusan juta waktu dan ruang, dan menebas dengan gila-gilaan ke arah Murong Yu. Kilatan cahaya melintas di mata Murong Yu. Tangan kanannya menunjuk seperti pedang, dan pedang yang sama menebas. Booming, tiga pedang tajam itu bertabrakan dengan cepat di kehampaan, dan hancur berkeping-keping setelah sekejap, berubah menjadi kekuatan primitif dan menghilang di kehampaan. Itu terlihat acuh tak acuh. Namun, saat ini, dia mengambil inisiatif. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala gajah ganas primordial. Kemudian dia melangkah keluar dan melangkah langsung ke kepala besar gajah ganas Taiko. Gajah ganas primordial itu sangat marah, dan melihatnya meraung, dan gadingnya yang sangat tajam memotong kehampaan dan menebas Murong Yu dengan ganas. Namun, saat ini, gajah ganas primordial melihat senyum aneh di wajah Murong Yu. Taiko Xiongxiang merasakan hawa dingin di hatinya, dan meskipun jalan rahasia itu tidak baik, jiwanya kesakitan. Saat ini, di ruang jiwanya, kekuatan jiwa menebas jiwanya seperti badai yang dahsyat. Serangan jiwa, wajah Taiko tiba-tiba berubah. Saat ini, seni suci agung milik Murong Yu sekali lagi ditampilkan. Seni suci agung Raja Surgawi. Sebelum gajah ganas primordial bahkan sempat bereaksi, pikirannya langsung kehilangan kendali. Pertarungan antara yang kuat, bahkan kehilangan pikiran sesaat pun akan membuatnya gagal. Pedang Xuanyuan muncul di tangan Murong Yu, dan karena sudah jatuh, pedang itu menebas dengan cepat. Dengan puff, gajah ganas primordial terpotong menjadi dua. Bahkan dengan jiwanya, Raja Binatang Buas yang ganas, gajah ganas primordial, terpotong seperti ini. Bahkan jika mereka melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang di sekitar dan binatang buas tidak percaya itu benar. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Binatang Buas sebelumnya benar-benar mengerikan. Dan Murong Yu membunuhnya dengan mudah, yang terlalu sulit dipercaya. Manusia yang rendah hati, aku akan membunuhmu. Setelah beberapa saat, tubuh gajah buas primordial yang telah dipotong menjadi dua bagian pulih kembali, tidak sepenuhnya dipenggal oleh Murong Yu. Setelah pulih, dia meraung dan membantai siang Murong Yu lagi. Aku bisa menebasmu sekali, aku bisa menebasmu 2 kali, 3 kali, dan tak terhitung jumlahnya. Ingat, aku tidak berhati lembut. Aku hanya menganggapmu sebagai barang yang bisa dimanipulasi, serahkan padaku. Aku akan membuatmu lebih baik dari sebelumnya. Prestasi yang lebih tinggi, sosok Murong Yu dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama berkata dengan dingin kepada gajah primordial yang berang. Manusia yang rendah hati, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa menyerahkan diri padamu. Mimpi saja, gajah primordial yang berang sangat marah, meledak dengan aura yang lebih kuat dari sebelumnya, dan menghantam Murong Yu dengan kekerasan yang sangat hebat. Pada saat yang sama, cahaya suci berwarna-warni melesat keluar dari tubuhnya, dan akhirnya melayang di depannya. Ini adalah kapak besar dari tingkat senjata tertinggi. Keganasan primordial seperti cakar raksasa mencengkeram kapak raksasa itu, momentumnya meroket, dan kekuatannya meningkat pesat. Jika kekuatannya hanya setara dengan keberadaan kedua dari daftar suci, sekarang dia telah mencapai tingkat pertama dari daftar suci. Itu juga dapat dikatakan sebagai keberadaan tingkat tertinggi setengah langkah. Kekuatan Murong Yu sendiri sebanding dengan yang ketujuh dalam daftar suci. Jika Anda menghitung kemampuan waktu, ruang, dan jiwa, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Dongmen Lixuan, yang ketiga dalam daftar suci, bukanlah lawannya. Jika kekuatan jiwa dibakar untuk mengorbankan pedang Xuanyuan, bahkan keberadaan kedua dalam daftar suci akan memiliki kekuatan pertempuran. Adapun nomor 1 dalam daftar suci, Murong Yu belum melihatnya, jadi dia tidak tahu. Pada saat ini, dia bersemangat melihat bahwa gajah liar berkabel dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya dan memiliki kekuatan yang terkuat nomor 1 dalam daftar suci. Bagus, datang. Murong Yu meraung dengan gembira, dan bergegas maju dengan pedang Xuanyuan di tangannya. Itu bertarung melawan gajah liar berkabel. Kekuatannya vertikal dan horizontal, cahaya pedang terbang, dan kekosongan meledak. Kekuatan keduanya adalah keberadaan teratas di dunia suci, dan kecepatan tembakan dan kekuatan-kekuatannya jarang ada di dunia. Tiba-tiba, pertempuran antara keduanya menyaksikan orang-orang di bawah menatap dengan saksama, dan masing-masing dari mereka menunjukkan mata yang cemerlang dan mengangguk. Itu karena mereka kurang lebih mengerti dari pertempuran antara Murong Yu dan keduanya. Sesuatu yang selalu tidak dapat dipahami di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas ketika menyaksikan pertempuran antara Murong Yu dan Murong Yu. Tuan tampaknya bukan lawan dari gajah yang ganas. Setelah waktu yang lama, Feng Yongzi mengerutkan kening dan menatap kerumunan, lalu berkata dengan ragu-ragu. Orang-orang di sekitarnya sedikit mengangguk, dan kedua Murong Yu masih bertarung dengan sengit. Tetapi jelas bahwa Murong Yu telah ditekan. Jika perkembangan ini terus berlanjut, Murong Yu tidak diragukan lagi akan kalah. Dan begitu Murong Yu gagal, orang-orang ini hanya bisa melarikan diri dari dunia purba dengan putus asa. Bahkan gajah purba pun tidak bisa ditundukkan, apalagi menjadi penguasa dunia purba. Namun, orang-orang seperti Murong Xuan dan Li Ling tidak berpikir demikian. Karena Murong Yu sekarang menggunakan serangan biasa,
seperti serangan jiwa, serangan pikiran, dan serangan waktu yang belum pernah digunakan. Tak satu pun dari keterampilan tempur yang menang ini berlaku, dan wajar saja bagi Murong Yu untuk ditekan. Dan begitu Murong Yu melancarkan serangan balik yang besar, maka gajah purba itu hanya perlu dipenggal.